Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bab 11. Nah, pada bab 11 ini topik pembahasan yang akan kita ulas yaitu praktek profesional dan etika konseling. Nah, sebelum kita mengarah lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian dari kode etik. Kode etik itu apa, Mbak? Kode etik itu merupakan rangkaian kaidah-kaidah, aturan-aturan di mana semua ini yang akan mengatur tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan, sikap kita dalam profesi. Nah, kita yang kelak nanti jadi konselor, otomatis yang harus kita ketahui yaitu etika konseling. Nah, etika konseling itu dimana kita menjadi konselor harus mengetahui etika dalam menjadi konselor. Nah, etika konselor itu ada 4. Pertama, responsibility. Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga, conveying relevant information in the person in counseling. Yang keempat, the counselor influence. Nah, oke, kita akan mengulas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, professional responsibility. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai konselor harus bertanggung jawab kepada klien kita. Dari mulai awal klien kita datang ke kita sampai selesai, klien kita itu tanggung jawab kita memperhatikan klien, berempati kepada klien, terus merespon klien. Nah, itu tanggung jawab kita. Itu yang harus dilakukan oleh konselor dan ini merupakan kode etik yang pertama. Yang kedua, confidentiality merupakan konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Karena dalam proses konseling, klien akan menceritakan segala masalah yang dihadapinya. Nah, semua itu merupakan sebuah aib baginya, sehingga kita menjadi konselor harus mampu menjaga rahasia-rahasia si klien. Nah, kemudian yang ketiga, conveying relevant information in the person in counseling, yaitu klien mendapatkan informasi mengenai proses konseling, mengenai konseling. Nah, saat kita melakukan proses konseling, kita kan pastinya sudah diberikan identifikasi masalah oleh klien kita, punya masalah seperti ini. Nah, kita harus menjelaskan ke klien, Mbak, melihat dari masalah Mbak, treatment yang cocok itu menggunakan treatment ini, teknik ini. Tahap-tahapannya itu seperti apa, Mbak? Seperti ini. Nanti yang harus Mbak lakukan itu apa aja, Mbak? Nah, semua informasi mengenai konseling, selama proses konseling itu kita harus menceritakan, memberitahukan kepada klien kita agar klien kita itu mampu beradaptasi dengan proses konseling yang kita berikan. Yang terakhir yaitu the counselor influence. Maksudnya konselor mempunyai pengaruh besar dalam relasi konseling. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa yang harus diwaspadai menjadi konselor karena mampu mengurangi efektivitas konseling. Yang pertama yaitu the counselor needs. Kebutuhan pribadi seorang konselor itu perlu dikenali. Kemudian authority, pengalaman konselor itu yang harus kita, pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena mempengaruhi proses konseling jika kliennya juga figur otoritas. Kemudian sexuality, yaitu konselor mempunyai masalah seksualitas yang belum terselesaikan. Kadang kalau konselor punya masalah itu harus mampu diselesaikan dahulu sebelum melaksanakan proses konseling dengan klien. Kuatirnya apa? Kuatirnya waktu proses konseling itu tidak maksimal, atau kalau nggak gitu si konselor itu berperasaan ya, jadi mampu mengurangi efektivitas proses konseling. Yang terakhir yaitu the counselor's moral and religious values. Nah, nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien. Jadi saat klien kita berbeda keyakinan dengan kita, otomatis ini juga akan mempengaruhi pikiran seorang konselor. Lanjut,
kita akan bahas mengenai aspek-aspek yang membahas etika konseling, yaitu antara lain aspek kesukarelaan, aspek kerahasiaan, aspek keputusan oleh klien sendiri, dan terakhir aspek sosial budaya. Di mana keempat aspek ini merupakan aspek yang membahas etika konseling.